triliun US dollar utangnya Amerika, ya. Terus tadi dikatakan apa? PNS dirumahkan. Yang ketiga di sini kita lihat bahwa apa? CEO-nya. Kalau kita lihat di Wall Street ya, banyak tuh orang-orang yang kerja di Wall Street, CEO-nya itu desak. Naikin dong pagi utangnya, 16 triliun itu udah limit, benar-benar limit. Naikin. Supaya apa? Mereka berpikir bahwa memang Amerika itu menggunakan apa? Dolarnya untuk dipakai apa? Seluruh dunia. Sudah bisa bayangkan di sini, CEO tuh langsung kayak, ayo naikin lagi dong, naikin lagi. Oke, next. Nah, sudah bisa bayangkan tadi kalau kita lihat bahwa dolar yang sekarang itu nggak di backup lagi dengan emas. Sudah lihat efeknya apa? Efeknya bagi dunia. Efeknya kalau dulu dengan sekarang kita lihat fiat money, uang cetak aja terus, cetak terus. Sudah ingat tahun 2008 pada saat ada kejadian subprime mortgage di mana Amerika bangkrut. Terus ada namanya bailout, mereka tolong semua bank-bank yang mau bangkrut. Dan korelasinya terhadap emas apa? Kalau kita bisa lihat, nanti ada saya tunjukin grafik di sini bahwa pada saat pemerintah Amerika mencetak apa? Dolar, di situ harga emas apa? Naik. Saya bisa bayangkan? Harga emas apa? Naik. Nah, kalau kita lihat korelasi antara US dollar dulunya di backup dengan emas, sekarang tidak di backup dengan emas, tapi tahun 2008 pada saat ada kejadian subprime mortgage, terus semua dicetak dolar ya kan, pakai mesin printernya ya, dan akhirnya apa? Emas itu mulai apa? Naik, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa dolar itu adalah apa? Mata uang. Dan ini yang sebenarnya kalau kita lihat uang itu apa sih? Sesuatu yang punya apa? Nilai, ya. Oke, ini emas batangan. Nah, setelah kita belajar tadi mengenai dolar, terus uang yang dulunya dipakai bagaimana, terus di sini kita lihat bahwa sebenarnya yang real uang itu apa sih? Kenapa saya bilang bahwa kenapa saatnya untuk apa? Investasi kemana? Ke emas. Ada banyak mungkin tadi pertanyaan Mas ini bahwa dikatakan ada berapa sih untuk investasi ke emas? Kalau kita lihat di sini, emas itu fungsinya untuk apa? Melindungi. Dalam arti apa? Menghedging, melindungi mata uang, melindungi harta kita, aset kita, ya. Jadi fungsi emas itu untuk apa? Untuk melindungi. Di sini saya mau ingin membahas sedikit mengenai fakta tentang emas. Faktanya adalah kalau tadi kita telah berbicara bahwa faktanya nilai emas bersifat tetap terhadap mata uang. Jadi sebetulnya bukan emas yang naik, tapi nilai dolar yang apa? Turun terhadap apa? Terhadap emas, terhadap komoditas. Saya ambil contoh misalnya. Kalau di dunia ini ada 10 barang, terus apa? Ada 10 uang juga, berarti perbandingannya apa? Untuk dapatin satu barang, diperlukan satu uang. Tapi pada saat uang dicetak lebih banyak, jadi 10 lagi ditambah, jadi yang beredar di pasaran jadi 20, artinya apa? Untuk mendapatkan satu barang, perlu berapa? 2 uang. Mana yang naik, mana yang turun? Sebetulnya barang itu tetap, tapi nilainya uang itu apa? Turun. Nah yang kedua, kenapa emas tidak perlu apa? Bunga. Karena nilainya di situ gitu ya kan. Kalau kita lihat barang apapun, emas lah contohnya, nilainya di situ. Tapi kenapa kalau misalnya kita pinjam uang, perlu apa? Perlu bunga. Kenapa ada bunga atau interest? Karena apa? Nilai uang itu bukan di mana? Bukan di uang itu sendiri. Dolar, nilainya bukan di dolar. Nilainya di mana? Di bank yang mengeluarkan apa? US dollar. Nah, kenapa emas tidak perlu pakai interest? Karena nilainya di situ, gitu ya kan? Nah, yang kedua, dikarenakan nilai mata uang merosot. Karena meningkatnya utang negara, emas dapat naik setinggi kenaikan utang negara. Sudah bisa bayangkan, kalau misalnya saat ini kita lihat bahwa Amerika udah mulai tutup pelan-pelan ya kan, saya nggak tahu dibilang 10 hari gitu ya kan bakalan tutup ya. Nah pada saat 10 hari saya nggak tahu nih kalau misalnya akhirnya apa, CEO-nya tadi bilang apa, naikin lagi Pak utang, apa yang dilakuin? Dia kan apa, cetak lagi uang. Kalau kita lihat ke histori tahun 2008, di saat uang dicetak banyak, harga apa, harga emas mulai merangkak tinggi ya kan. Mungkin saudara juga bisa ambil dari informasi tersebut ya. Yang ketiga, emas terbalik dengan aset keuangan seperti saham dan obligasi, ya. Sekilas tentang emas, ini kita